Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dari risalah Thamaratul Ilmi Al-Amal. Thamaratul Ilmi Al-Amal, yaitu buah dari ilmu harus diamalkan. Dan ini risalah yang sangat mulia yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan kita masuk pada poin terakhir, Al-Amru Al-Ashir, yaitu poin yang ke-10 dari risalah ini. Berkata beliau hafizahullahu ta'ala, Al-amrul ashir dhammu man la yashtaghil bil amal. Pada poin yang ke-10 ini beliau mengatakan dhammu man la yashtaghil bil amal, celaan bagi orang yang tidak menyibukkan diri dengan amalan. Innas salafa rahimahumullah warada anhum nuqulun kathiratan jiddan fi dhammi man la yashtaghilu bil amal. Sesungguhnya terdapat nukilan-nukilan yang sangat banyak sekali. Ini terdapat ucapan-ucapan para salaf rahimahumullah yang sangat banyak sekali, fi dhammi, di dalam celaan, di dalam mencela man la yashtaghilu bil amal, celaan terhadap orang yang tidak menyibukkan diri dengan amalan. Wala ya'tanni bil amal, celaan terhadap orang yang tidak memiliki perhatian terhadap amalan. Min dzalik, di antara nukilan-nukilan tersebut adalah qaulu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dinukil dari perkataan Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Mathalu ilmin la yu'malu bih kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillahi azza wa jalla." Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti harta simpanan, harta tabungan, la yunfaqu minhu fi sabilillahi azza wa jalla, yang tidak diinfakkan di jalan Allah azza wa jalla. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Abi Hurairah, bahwa orang yang memiliki ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, ini perumpamaannya seperti orang yang punya harta simpanan yang sangat banyak, akan tetapi tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan itu akan memberikan madharat kepadanya. Kemudian wasu'ilal Imamu Ahmad an rajulin yaktubul ahaditha fayukthir. Imam Ahmad rahimahullah, Imam ahli sunnati wal jamaah, salah satu dari imam madzahibil arba'ah, salah satu dari 4 imam madhab arba'ah. Imam 4 madhab, yaitu Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, Abu Abdullah. Beliau pernah ditanya, an rajulin yaktubul ahadits fayukthir, tentang ada seorang yang banyak mencatat hadis. Jadi hobinya mencatat hadis, ya, kemudian mengumpulkan hadis, ya, dan dia punya banyak hafalan, catatan, ya, kumpulan-kumpulan hadis. Qal yambaghi an yukthira al-amala bih
ala qadri ziyadatihi fit talab. Kata Imam Ahmad rahimahullah, seharusnya, sepantasnya seorang itu hendaknya memperbanyak amalan. Setiap kali bertambah hadis yang dia hafal, maka semakin bertambah amalannya. Setiap kali dia peroleh hadis-hadis, setiap kali dia catat hadis, maka bertambah pula amalannya. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, subulul ilmi mithlu subulil mal. Innal mala idza izdadat zakatuh. Kata Imam Ahmad, subulul ilmi mithlu subulil mal. Jalan ilmu itu seperti jalan harta. Setiap kali bertambah harta itu, maka bertambah pula zakatnya. Maknanya bahwa untuk meraih ilmu itu seperti seorang meraih harta. Setiap kali dia meraih ilmu, maka semakin bertambah amalannya. Seperti orang setiap kali meraih harta, semakin banyak hartanya, semakin banyak zakatnya. Begitu juga dengan ilmu. Zakatul ilmi amal. Zakat dari ilmu yang kita miliki adalah harus diamalkan. Maka sebagaimana zakat membersihkan harta, begitu juga amalan dapat membersihkan ilmu yang ada di diri kita. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan bahwa tidak sekedar mencatat, tidak sekedar menghafal ilmu, menghafal hadis, tetapi juga harus bertambah amalannya. Semakin bertambah hadis yang dia hafal, semakin bertambah hadis yang dia dengar, semakin bertambah hadis yang dia catat, semakin bertambah amalan-amalannya. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Ini Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau membawakan nukilan-nukilan dari ucapan salafus saleh tentang masalah ilmu amal dan celaan terhadap orang-orang yang tidak mau beramal. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ulama di dalam hadis, ulama di dalam ilmu-ilmu syar'i, dan para ulama mengatakan bahwa kullu man jaa ba'da Al-Khatib Al-Baghdadi fahum iyalun fi ilmi al-hadis, atau kama qala al-ulama. Jadi setiap orang yang datang setelah zaman masa Al-Khatib Al-Baghdadi, maka orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis, mereka tidak akan pernah meninggalkan kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Semua membutuhkan dari kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam ilmu hadis. Karena saking banyaknya ya cabang-cabang dari ilmu hadis yang beliau tulis. Puluhan kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tentang ilmu hadis. Dan para ulama ya yang hidup setelah zamannya, mereka semua mengambil faedah, menukil dari kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi, kama la tanfa' al-'amal illa bi-infaqiha, kadzalika la tanfa' al-'ulum illa liman 'amila biha. Sebagaimana harta tidak bermanfaat kecuali dengan diinfakkan dan dizakati, begitu pula ilmu tidak akan bermanfaat bagi orang yang memilikinya kecuali harus diamalkan. Kalau harta tidak bermanfaat kecuali diinfakkan, ya, kemudian dizakatkan, begitu juga ilmu tidak bermanfaat bagi pemiliknya sampai mau mengamalkan ilmunya. Wara'i wajibatiha, memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dari ilmu yang dia emban, dari ilmu yang dia hafal, dari ilmu yang dia ketahui, dari ilmu yang dia catat. Falyandur imra'un li nafsihi. Hendaklah seorang itu memperhatikan dirinya, wal yaghtanim waqtah, dan dia mengambil dan memperhatikan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Fa inna thawa'a bima'na al-mathwa qalil. Karena sesungguhnya, hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini sementara. Lahir, kemudian
masa balita, anak-anak, kemudian masa remaja, dewasa, kemudian berubah menjadi orang tua, jika Allah memberikan umur panjang, dia sampai menjadi kakek, ya, kemudian dia meninggal lagi sementara. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, Inna a'mara ummati baina sittina ila sab'in. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umur umatku ini, ya, antara 60 sampai 70. Wa qalilun minhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang lebih dari 70. Nah, ada yang lebih dari 70, ada yang sampai 100, tapi sedikit dibanding dengan jumlah umat Nabi SAW yang sangat banyak ini. Maka kata beliau Al-Khatib Al-Baghdadi, fa inna thawa'a ay bima'na al-mathwa qalil. Baik. Kemudian kata beliau warrahilu qarib, sedangkan kematian itu sudah dekat. Rahil qarib. Hidup ini sementara di dunia, kemudian kematian sudah dekat. Wat tariq makhuf. Sedangkan jalan, ya, di akhirat sangat mengerikan. Wal ightiraru ghalib. Naam. Tapi kebanyakan manusia tertipu dengan keindahan dunia. Manusia tertipu dengan fitnah dunia. Wal khatru azim. Padahal fitnah dunia ini sangat berbahaya. Naam. Dan kehidupan di akhirat nanti atau kondisi di akhirat nanti sangat menakutkan. Wan naqidu basirun. Dan naam, Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Wallahu ta'ala bil mirsad. Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba-hambanya. Wa ilaihil marja' wal ma'ad. Dan hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Kita semua akan dikembalikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan, meskipun sedikit, kecil, ya, seperti semut kecil, yarah, dia akan melihat amalan yang diamalkan kebajikan di dunia tersebut, dia akan melihat nanti di akhirat. Dan dia akan melihat bagaimana balasan dari Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan, meskipun itu kecil, ya, dia juga akan melihat dan dia akan mendapati kelak pada hari kiamat. Dia akan melihat apa yang diamalkan di dunia, meskipun itu kecil, maka dia akan melihat kelak di hari kiamat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu dari ulama tabi'in. Al-Hasan ibn Yasar Al-Basri rahimahullah, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama adalah salah satu tabi'in terbaik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Unzilal Qur'an liyu'mal bih." Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadan nasu tilawatahu amalan. Unzilal Qur'an liyu'mal bih. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadan nasu tilawatahu amalan. Dan manusia menjadikan tilawahnya, bacaannya itu sebagai amalan. Maksudnya apa? Manusia menjadikan tilawahnya itu sebagai amalan. Dzakarahu Ibnul Jauzi fi Talbis Iblis. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Waqal, kemudian Ibnul Jauzi menafsirkan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Yakni annahum iqtasaru ala tilawah. Mereka mencukupkan hanya membaca Al-Quran saja. Wa tarakul amala bih. Sedangkan mereka tidak mau mengamalkannya. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tetapi ternyata manusia menjadikan bacaannya itu, menganggap bahwa bacaannya itu sudah cukup sebagai amalan. Tidak. Ya. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Yang pertama dibaca. Kemudian difahami, ditadaburi, diamalkan, didakwahkan. Amal.
diamalkan. Ini bisa kita lihat. Ya, kita bersyukur ketika manusia berlomba-lomba mencintai Al-Quran, berlomba-lomba di dalam menghafal Al-Quran, berlomba-lomba ya diadakan musabaqah hifdzil Quran untuk memacu dan memberikan semangat bagi para pemuda, anak-anak, para pelajar untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Akan tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu al-amal bihi, mengamalkan Al-Quran. Sehingga kita lihat betapa banyak manusia yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ini pada zaman kita. Mereka membaca dengan seindah-indahnya suara. Mereka melantunkan dengan lantunan yang sangat indah. Akan tapi ternyata itu tidak diamalkan. Ternyata itu hanya dijadikan sebagai bacaan saja. Padahal Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Makanya Nabi SAW ketika beliau sabdakan tentang Al-Quran, ya, beliau katakan Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran bisa menjadi hujjah pembela kita kelak pada hari kiamat, atau sebaliknya akan menjadi musuh bagi kita kelak pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran, diamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembela dia. Jadi sebaliknya, ketika dia membaca Al-Quran, dihafal Al-Quran, melantunkan dengan suara yang paling indah, tapi ternyata tidak diamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi musuh baginya. Wa qala rajulun li Ibrahim ibn Adham. Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau menukil perkataan Ibrahim ibn Adham. Ketika seorang datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Ada seorang lelaki datang kepada Ibrahim ibn Adham. Dan dia bertanya. Qala Allah ta'ala. Dia bertanya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah firmankan. Mohonlah, berdoalah kepadaku. Pasti aku akan perkenankan doamu. Pasti aku akan kabulkan doamu. Ini firman Allah azza wa jalla. Janji Allah. Fama baluna nad'u fala yustajabu lana. Kemudian orang ini bertanya kepada Ibrahim ibn Adham. Allah tadi firmankan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Aku pasti kabulkan, aku pasti perkenankan. Tapi kenapa doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah azza wa jalla? Faqala lahu Ibrahim ibn Adham. Maka Ibrahim ibn Adham menjawab. Min ajli khamsati asya. Allah tidak mengabulkan doamu karena 5 sebab. Qal wa ma hiya? Orang ini bertanya lagi. Apa itu sebabnya sehingga doa-doa kami tidak dikabulkan? Qal araftum waha falam tuaddu haqqah. Sebab yang pertama, engkau mengenal Allah, engkau mengetahui Allah, mengenali Allah, falam tuaddu haqqah. Tapi ternyata engkau tidak menunaikan hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah? Yaitu mentauhidkan Allah. Yang harus kita tunaikan. Beribadah hanya kepada Allah. Yang harus kita tunaikan. Menjaga tauhid. Dan yang lain-lainnya. Menjaga perintahnya. Menjauhi larangannya. Falam tuaddu haqqah. Tapi ternyata kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Wa qara'tumul Qur'an. Falam ta'malu bima fih. Yang kedua sebab doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Kalian membaca Al-Quran. Engkau membaca Al-Quran. Tapi ternyata kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim ibn Adham. Wa qultum nuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Sebab yang ketiga, kalian mengaku cinta Rasul. Kalian selalu mengatakan kami mencintai Rasulullah. Tapi buktinya kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Wa qultum, dan yang keempat, nal'anu iblisa wa ata'tumu. Sebab yang keempat adalah kalian katakan kami benci iblis.
Kami laknat iblis, tapi ternyata diam-diam kalian mentaati iblis. Wal khamisah, dan yang kelima, sebab doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah, taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Kalian sibuk dengan aib-aib orang lain, kalian sibuk dengan kekurangan orang lain, tapi kalian melalaikan aib-aib pada diri kalian. Kalian melalaikan kekurangan diri kalian, tapi kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Ini jawaban Ibrahim ibn Adham ketika ditanya, ud'uni astajib lakum. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan berkata Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Imam Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah seorang imam di dalam ilmu hadis, imam di dalam fiqih, imam di dalam hadis. Imam Sufyan ats-Tsauri, guru dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, rahimallahu Aba Hazim. Mudah-mudahan Allah merahmati Abu Hazim. Qal, yang mana Abu Hazim pernah berkata, radhiyan nasul yawma bil ilmi wa tarakul amala. Berkata Sufyan ats-Tsauri, ini pada zaman Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, bahwa Abu Hazim ini bernama Salamah ibn Dinar al-A'raj. Beliau ada seorang ahli ibadah yang thiqah, dikenal ahli ibadah lagi terpercaya hadis-hadisnya. Abu Hazim mengatakan, radhiyan nasul yaum bil ilmi. Hari ini manusia puas dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka puas dengan ilmu yang mereka dapatkan. Wa tarakul amal. Tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka rela, mereka puas dengan ilmu, tapi ternyata mereka tidak beramal. Mereka tidak amalkan ilmunya. Wa qala Malik bin Dinar, dan berkata Imam Malik bin Dinar, innal abda idza talaba al-ilma lil amal kassarahu ilmu. Apabila seorang hamba mencari ilmu yang tujuannya untuk diamalkan, kassarahu ilmu, maka ilmunya itu akan masuk kepada hatinya, akan masuk ke dalam hatinya. Ilmu akan masuk, ya, dan ilmu ini akan bermanfaat bagi dirinya. Wa idza talabahu li ghairi dzalik izdada bihi fujuran aw fakhran. Tapi sebaliknya, kalau seorang hamba dia mencari ilmu syar'i ini, bukan untuk diamalkan, ya, qal izdada bihi fujuran, dia akan menjadi orang yang semakin bertambah jahat, wa fakhran, atau akan semakin sombong dengan ilmunya. Karena tujuan orang belajar adalah beramal. Tujuan orang mencari ilmu untuk diamalkan. Maka ketika tujuannya benar untuk diamalkan, untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan jadikan ilmu itu masuk pada hatinya, akan menjadikan orang itu semakin tunduk kepada Allah. Allah akan jadikan orang itu tunduk akan perintahnya. Allah akan jadikan hatinya bersih dengan ilmu tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang mencari ilmu syar'i, ilmu agama ini, bukan untuk diamalkan, maka orang itu akan menjadi orang yang lebih jahat. Kenapa? Karena dia punya ilmu, tapi tujuannya bukan diamalkan, untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Maka ini akan menjadikan dia lebih sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Abdullah bin al-Mu'taz, dan berkata Abdullah bin al-Mu'taz, ilmun bila amal kasyajaratin bila thamarah. Ilmu tanpa amal, ilmu tidak diamalkan, bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka buah daripada ilmu amalan, buah daripada ilmu maka harus diamalkan. Wa qala aidan, dan berkata juga Abdullah bin al-Mu'taz, ilmul munafiq fi qawlih wa ilmul mu'min fi amalih. Kata Abdullah bin al-Mu'taz, ilmunya orang munafik itu di lisan. Dia pandai berbicara, dia pandai menghafalkan, dia pandai menyebutkan dalil, dia pandai retorika menyampaikan ilmu di lisan. Ilmul munafiq fi qawlihi. Ilmunya orang-orang munafik itu di lisannya, di ucapannya.
Wa ilmul mu'min fi amalih. Sedangkan ilmunya orang-orang yang beriman itu di amalannya. Dibuktikan dengan amalan, bukan sekedar lisan. Orang munafik berbicara dengan ilmu, tapi tidak beramal. Mukmin, ilmunya dibuktikan dengan amalan, dipraktekkan. Wa qala Ma'ruf al-Qurhi rahimahullahu ta'ala, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira, fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jidal." Kata beliau rahimahullah, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seorang hamba, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, fatahalahu babal amal, Allah akan membukakan bagi hamba tersebut pintu-pintu amalan. Dimudahkan oleh Allah untuk beramal, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya. Wa aghlaqa anhu babal jidal, dan Allah akan menutup pintu-pintu perdebatan. Seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan mudahkan baginya mengamalkan ilmu, dan Allah akan tutup, Allah akan kunci pintu-pintu perdebatan. Ya. Qala wa idza arada Allahu bi'abdin syarra. Tapi sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, fatahalahu babal jidal, maka Allah akan bukakan pintu-pintu perdebatan. Disibukkan dengan berdebat. Setiap ada masalah ikut nimbrung berdebat. Setiap ada urusan dia ikut nimbrung berdebat. Berdebat. Wa aghlaqa anhu babal amal. Dan Allah akan kunci pintu-pintu amalan. Allah akan kunci pintu-pintu untuk beramal. Disusahkan oleh Allah untuk bisa beramal. Karena disibukkan dengan berdebat. Ya, dan ini ya banyak dijumpai. Baik dari kalangan para tulabil ilmi, para penuntut ilmu, ya, terlebih dari awamnya, yang baru mengenal ilmu, disibukkan dengan berdebat. Sampaikan al-haq, sampaikan sunnah, ingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, kemudian tinggalkan. Jika dia bertanya, sampaikan jawabannya. Tapi jika berdebat, maka tinggalkan. Ya, karena tujuan kita menyampaikan. Tapi jika orang bertanya dan kita punya ilmunya, kita jawab. Adapun berdebat, maka tinggalkan. Oleh karena itu, hendaknya kita perhatikan ucapan Al-Imam Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah, bahwa ciri seorang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya disibukkan dengan amalan dan dijauhkan dari perdebatan. Tapi sebaliknya, ciri orang yang diinginkan keburukan pada dirinya adalah disibukkan dengan bicara, sibukkan dengan berdebat, sibukkan dengan saling bantah-bantahan yang tidak ada faedahnya, sehingga dia malas untuk beramal, sehingga Allah tutup pintu-pintu untuk beramal. Kemudian selanjutnya, wasami al-Hasan qauman yatajadalun. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mendengar ada satu kaum, sekelompok manusia yang sedang berdebat. Faqal, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, haula'i qaumun malul ibadah wa khaffa alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Kata beliau rahimahullah, ketika melihat satu kelompok manusia yang sibuk berdebat, haula'i qaumun malul ibadah, mereka adalah satu kaum yang malas beribadah. Mereka satu kaum yang bosan untuk beribadah. Wa khaffa alaihimul qaul, tetapi ringan atas mereka untuk membicarakan orang lain. Ringan bagi mereka untuk berdebat. Wa qalla wara'uhum fatakallamu. Dan sifat wara', kehati-hatian mereka itu sangat sedikit, sehingga mereka mudah berbicara, mudah berdebat, mudah berjidal yang tidak ada faedahnya. Dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka orang-orang yang bosan dan malas untuk beribadah. Wa qala Bishr bin Harith rahimahullah, al-ilmu hasanun liman amila bih wa man lam ya'mal ma'a dharrah. Kata Bishr bin Harith, al-ilmu hasanun liman amila bih. Betapa indahnya ilmu. Sungguh indah ilmu ini
Dan semakin indah ilmu ini bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu ini akan menjadi indah ya jika diamalkan oleh seorang, dan orang itu akan menjadi indah di hadapan Allah, menjadi mulia di sisi Allah ketika dia amalkan ilmunya. Wa man lam ya'mal ma adarrah. Tapi sebaliknya orang yang tidak mengamalkan ilmunya sungguh sangat membahayakan ilmu tersebut bagi dirinya. Betapa membahayakannya ilmu tersebut. Betapa bahayanya ilmu tersebut terhadap orang yang tidak mengamalkannya. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Ini murid dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sehingga para ulama menyebutkan ada Sufyanain atau Sufyanan. Yani Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan ibn Uyainah. Guru dan murid. Sufyan ibn Uyainah ini murid daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan al-ilmu illam yanfa'ka dzarrak. Ilmu itu jika tidak bermanfaat bagi dirimu, maka ilmu itu akan berbahaya bagimu. Ilmu jika tidak bermanfaat bagimu, maka akan membahayakanmu. Bagaimana manfaat? Diamalkan. Bagaimana ilmu itu bisa membahayakan seorang ketika tidak diamalkan. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, dan berkata al-Khatib al-Baghdadi, yani illam yanfa'hu bi an ya'mal bihi darrahu bi kauni hujjatan alaih. Ilmu jika tidak bermanfaat, kenapa? Karena tidak diamalkan, maka ilmu tidak bermanfaat, maka ilmu itu akan membahayakan bagi orang tersebut, yaitu ilmu akan menjadi musuh baginya kelak. Wa min jamili ma yunqalu fi hadzal bab. Dan di antara nukilan yang sangat indah dalam bab ini, anna Sufyan rahimahullahu su'il. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah ditanya, qila lah, talabul ilmi ahabbu ilaik awil amal. Wahai al-imam, beliau pernah ditanya, menuntut ilmu lebih engkau cintai atau beramal? Mana yang lebih engkau cintai? Belajar, menuntut ilmu, atau beramal? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau menjawab, faqal innama yuradul ilmu lil amal fala tad'a talab al ilmi lil amal wala tad'a al amala li talab al ilmi. Kata beliau, innama yuradul ilmu lil amal. Sesungguhnya ilmu itu dicari, sesungguhnya seorang belajar ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Fala tad'u talabal ilmi lil amal, maka jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu dengan alasan sibuk beramal. Wala tad'u al-amal li talabil ilmi, dan jangan engkau malas beramal dengan alasan engkau sibuk belajar. Ini harus dua-duanya harus digabungkan antara semangat di dalam belajar dan semangat di dalam beramal. Maka ketika beliau ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih engkau cintai, belajar atau beramal? Kata beliau, orang belajar itu tujuannya harus untuk diamalkan. Maka jangan engkau tinggalkan belajar dengan alasan untuk beramal. Jangan pula engkau malas beramal dengan alasan sibuk belajar. Wa akhtimu bi wasiyatin 'azimah wa balighah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan aku tutup risalah ini, kitab ini dengan wasiat yang sangat agung dan wasiat yang sangat bermanfaat, lagi wasiat nafi'ah wa mu'athirah, nasihat yang sangat mendalam. Qal lil Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi kitabih Iqtida'il ilmi al-amal, yaitu wasiat yang ditulis oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi di dalam kitabnya Iqtida'il ilmi al-amal. Yaqulu rahimahullah, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyati talabih. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu wahai para penuntut ilmu, bi ikhlasin niyyati fi talabih, agar kalian mengikhlaskan di dalam mencari ilmu. Ikhlaskan karena Allah. Wasiat yang pertama dari wasiat Al-Khatib Al-Baghdadi untuk para penuntut ilmu. Wasiat beliau yang pertama, ikhlasun niyyah fi talabih.
Aku wasiatkan kepadamu wahai para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu. Wa ijhadin nafsi 'ala al-'amal bimujibah. Dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu. Belajar yang ikhlas, kemudian bersungguh-sungguh memaksakan diri untuk beramal. Harus dipaksa. Ya, ketika tidak dipaksa maka akan malas. Maka harus bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu-ilmu. Fa innal ilma syajaratun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah bagaikan sebuah pohon. Wal amala thamarah. Sedangkan amalan itu adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Karena tidaklah seorang itu dikatakan sebagai seorang alim, ya, apabila tidak beramal dengan ilmunya. Tidak dikatakan sebagai seorang alim orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Fala ta'nas bil amal ma dumta mustauhishan minal ilmi. Maka jangan ragu untuk beramal. Ya, meskipun engkau sedikit ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Dan jangan engkau ragu untuk terus belajar meskipun engkau sedikit di dalam beramal. Ya. Walakin ijma' bainahuma wa in qalla nasibuka minhuma. Tetapi gabungkan keduanya, semangat di dalam belajar, semangat di dalam mencari ilmu, dan semangat di dalam beramal. Ya, gabungkan keduanya. Meskipun ya tidak bisa melakukan yang sangat banyak. Meskipun tidak bisa di dalam menghafal hadis-hadis yang sangat banyak. Tidak bisa menghafal ucapan para ulama yang banyak. Tapi terus untuk belajar meskipun tidak bisa beramal dengan amalan-amalan sunnah yang sangat banyak. Tapi terus beramal. Digabungkan antara semangat di dalam belajar dan semangat di dalam mengamalkan ilmu. Maka jangan ragu untuk terus beramal meskipun sedikit ilmu. Dan jangan pula ragu untuk terus belajar meskipun sedikit amalan. Tapi gabungkan keduanya. Qal wa ma syai'un ad'af min 'alimin tarakan nasu 'ilmah li fasadi tariqatih. Sungguh disayangkan, sungguh menyedihkan, ya, apabila ada seorang alim yang ditinggalkan oleh manusia ilmunya karena sebab buruk perangai dan akhlaknya. Sungguh menyedihkan, sungguh disayangkan ketika ada seorang alim, kemudian orang-orang berpaling darinya, tidak mau belajar kepadanya. Karena sebab ya buruknya akhlak, sebab buruknya lisan, sebab buruknya sikap. Wajahilun akhadan nasu bijahlihi linadharihim ila ibadati. Dan sungguh menyedihkan ketika kebanyakan manusia mereka lari dan mereka mendatangi ya orang bodoh karena disebabkan ibadahnya. Ini menyedihkan ketika kebanyakan manusia mendatangi orang bodoh karena sebab dia melihat ibadahnya yang luar biasa. Bukan dilihat ilmunya, tapi dilihat ibadahnya. Ibadahnya Masya Allah, rajinnya ibadahnya. Orang berbondong-bondong datang belajar kepada, padahal dia orang jahil. Jahil. Dan ini lebih berbahaya, karena akan menyesatkan. Dan belum tentu ibadahnya itu sesuai syar'i. Sesuai, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dia orang jahil. Manusia, orang awam ketika melihat nih orang alim. Hanya karena pakaiannya, hanya karena ibadahnya, ya, padahal aslinya dia jahil. Oke, ini ya sangat menyedihkan ketika kita melihat waqi' realita kondisi masyarakat kita. Nah, wal qalilu min hadza ma'al qalil min hadza anja fil aqibah. Maka ilmu yang sedikit, amalan yang sedikit ketika digabungkan, ya, semangat di dalam belajar, semangat dalam beramal, maka ini akan lebih menyelamatkan kita kelak di hari akhir. Idza tafaddala Allahu birrahmah, apabila Allah memberikan karunia kepada kita dengan rahmatnya, wa tammama ala 'abdihi ni'mah, dan Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Fa amal mudafa'a wal ihmal,
Wa hubbul huwaina wal istirsal. Adapun orang yang malas, orang yang tidak bersemangat di dalam belajar maupun di dalam beramal. Sukanya santai, leha-leha, tidak mau bersungguh-sungguh di dalam belajar maupun beramal. Wa itharul khafdhi wad da'ah. Ya, dan dia lebih memilih kehinaan di dunia. Dia lebih memilih kehinaan dunia karena kebodohannya, karena malas beramalnya. Wal mailu ma'ar rahati was sa'ah. Dia lebih condong kepada sikap santai-santai. Ya, lebih condong kepada sikap yang bermalas-malasan. Fa inna khawatim hadhil khisal dhamimah. Sesungguhnya ketahuilah bahwa orang yang bermalas-malasan, orang yang santai-santai, orang yang tidak mau belajar, orang yang malas beramal, sukanya santai saja, maka dikhawatirkan akhir dari hidupnya ini akan menjadi orang yang terhina. Kenapa? Karena ini adalah sifat orang-orang yang malas, sifat dzamimah yang tercela. Ya, khisaludz dzamimah. Ini sifat yang tercela. Malas beramal, malas belajar, malas menghadiri majelis ilmi, malas untuk membaca ilmu, malas untuk mencatat di dalam belajar. Ini sifat orang-orang yang tercela. Wa uqbaha karihatun wa khimah. Dan akibatnya pun buruk. Akibatnya tidak baik. Wal ilmu yuradu lil amal. Ketahuilah bahwa ilmu itu tujuan ilmu dicari, tujuan ilmu dipelajari untuk diamalkan. Kamal amal yuradu lin najah. Begitu juga amalan, seorang beramal tujuannya agar dia selamat dari kemurkaan Allah. Tujuannya agar selamat dunia dan akhiratnya. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Amalan dikerjakan agar dia selamat di dunia dan akhiratnya. Fa idza kana al-'amalu qasiran 'anil ilmi, kana al-'ilmu kallan 'alal 'alim. Wa na'udzu billahi min ilmin 'ada kallan wa awratha dhullan wa sara fi raqabah sahibihi ghullan. Karena ilmu apabila idza kana al-'amalu qasiran 'anil ilmi, apabila seorang malas untuk beramal dengan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadi bencana bagi dia. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang akan menjadi bencana bagi kita, ilmu yang akan mewariskan kehinaan. Ketika ilmu tidak diamalkan, malah akan mewariskan kehinaan. Sehingga ilmu yang menjadi kehinaan itu akan membelenggu leher-leher manusia yang tidak mengamalkannya. Ini salah satu dari wasiat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang khulasahnya kesimpulan dari wasiat beliau agar kita ikhlas di dalam belajar mencari ilmu, kemudian bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu, kemudian jangan kita ragu untuk beramal meskipun masih sedikit ilmu, jangan kita malas untuk belajar meskipun sedikit amalan, dan hendaknya kita serius, bersemangat, tidak malas, tidak santai di dalam beramal, juga tidak santai di dalam belajar. Ini wasiat beliau rahimahullahu ta'ala. Wa bihadza yantahil kalam haula hadzal mawdu'. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, maka sampai sini selesailah tema kita dari kitab Thamaratul Ilmil Amal. Wa nas'alullaha azza wa jalla an yaj'ala dzalika hujjatan lana la 'alaina. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita dengar ini menjadi pembela kita kelak di hari kiamat, dan bukan menjadi musuh bagi kita. Wa an yanfa'na bima 'allamana. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wa an yu'allimana ma yanfa'una. Dan mudah-mudahan Allah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita. Wa an yazidana ilma. Dan mudah-mudahan Allah terus menambahkan ilmu kepada kita. Wa an yuslih lana sya'nana kullah. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Dan ini adalah doa Nabi SAW, agar kita memperbanyak doa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku mohon kepadamu
Naam, rizki yang halal, rizki yang baik, serta amalan-amalan yang engkau terima. Dan Nabi SAW juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan berikan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa an'am ala abdillahi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Ini adalah akhir dari risalah Thamaratul Ilmi Al-Amal yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masuk pada pertanyaan yang sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, ahlul ilmi sama ahlul ibadah itu lebih baik mana? Terus kedudukannya di akhirat nanti seperti apa? Nah, ahlul ilmi dan ahlul ibadah. Yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu. Ahlul ibadah, orang yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah mereka yang berilmu lagi ahli ibadah. Ilmu lagi ahli ibadah. Oleh karena itu, jika seorang itu ahlul ilmi dan dia ahlul ibadah, maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah daripada dia ahlul ibadah. Ahlul ibadah, yang ibadahnya dibangun di atas ilmu, meskipun dia orang awam, tapi ibadahnya dibangun di atas ilmu, ya, maka ini lebih mulia, lebih baik di sisi Allah daripada ahlul ilmi yang tidak mengamalkan ilmu. Daripada ahlul ilmi yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan membahayakan dirinya. Orang yang ahlul ibadah, yang dia beribadah tanpa didasari ilmu, maka dia pun akan menjadi orang yang tersesat. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah firmankan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalan yang orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Yang mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang yang tidak punya ilmu tapi beramal. Oleh karena itu, maka harus digabungkan antara ilmu dan amal. Ya, sehingga dia menjadi ahlul ilmi dan dia juga menjadi ahlul ibadah. Oleh karena itu, disebut sebagai ahlul ilmi adalah mereka yang benar-benar memiliki ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Sehingga orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, daripada orang kafir. Orang yang beriman lagi berilmu, derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita menjadi orang yang cinta kepada ilmu, semangat di dalam belajar, sehingga kita menjadi ahlul ilmi. Kemudian kita amalkan ilmu kita dengan semangat, sehingga kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Dan ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa seorang alim, dalam riwayat sebutkan tentang alim lebih mulia atau lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Kan tapi alim di sini orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tidak mau menuntut ilmu. Mohon nasihatnya, ada orang tidak mau menuntut ilmu. Alasannya takut kalau tidak bisa mengamalkan nanti di pertanggungjawaban di akhirat. Tayyib, barakallahu fiik. Ini ya sebagian syubhat yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin.
Ketika kita ajak, ayo belajar, ayo datang ke majelis ilmu, ayo kita menghadiri kajian. Mereka punya alasan, syubhat. Apa itu? Ana tidak mau belajar. Kalau ana belajar, kemudian ana tahu ilmunya, ana tidak bisa beramal, maka ana bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Ini syubhat dari orang-orang yang jahil dan orang-orang yang malas. Yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla firmankan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Yani kita dilahirkan ke dunia ini. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kita tumbuh, menjadi besar. Kemudian kita menjadi orang yang sudah balik. Kita wajib belajar. Setiap muslim wajib untuk belajar. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, belajar itu wajib bagi setiap muslim. Muslim yang sejati, dia wajib belajar. Dia senang untuk belajar. Dia semangat untuk belajar. Kenapa? Karena seorang muslim tujuannya surga. Nah, ketika tujuannya surga, maka seorang muslim akan mencari jalan yang paling mudah untuk sampai kepada surga, untuk menuju surga. Dan satu-satunya jalan yang paling mudah untuk sampai kepada surga dengan belajar. Sabda Nabi SAW, وَمَنْ سَلَكَ tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, karena dia belajar menuntut ilmu, tujuannya untuk diamalkan. Sehingga ketika dia beribadah dibangun di atas ilmu, sehingga dia ketika beramal, amalannya pun dibangun di atas ilmu. Sehingga dia mudah untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian, tidak mau belajar, alasannya nanti diminta pertanggungjawaban. Yang belajar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang tidak belajar, 2 kali akan dimintai pertanggungjawaban. Yang belajar, kata Nabi SAW di dalam hadisnya, La tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Kelak pada hari kiamat, kaki manusia ini tidak bergeser ketika dalam kondisi akan ditanya oleh Allah. Di antara 4 pertanyaan tersebut adalah apa? An ilmihi fima amila bih. 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah pada setiap hamba, salah satunya tentang ilmu. Untuk apa ilmu yang dia peroleh? Untuk diamalkan atau tidak? Maka orang yang punya ilmu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Baik. Jelas hadisnya. Yang kedua, orang yang tidak mau belajar akan ditanya oleh Allah. Ketika Allah perintahkan untuk belajar, ketika Nabi sabdakan bahwa belajar menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, kemudian dia tidak mau belajar, akan ditanya, kenapa ente tidak belajar? Kenapa tidak mau belajar? Nabi saja belajar kepada Jibril. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk terus minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Nabi, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Di saat manusia semangat di dalam mencari dunia, semangat di dalam mencari tahta, semangat dalam mencari kedudukan, jabatan dunia, yang itu semua akan menjadikan madharat bagi dia. Kalau bukan karena Allah, mereka lalai akan tujuan utamanya, akhirat. Dan untuk keselamatan akhirat adalah dengan cara belajar. Sehingga dia bisa mudah untuk beramal. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin yang berbahagia. Ini syubhat, kerancuan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika mereka malas untuk beramal, ya, mereka malas untuk belajar dengan alasan tidak mau nanti malah ditanya. Pertanggungjawabannya berat. Ketika sudah tahu pertanggungjawabannya berat, dia tetap belajar. Tambah semangat belajar dan beramalnya.
Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus semangat di dalam belajar, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk terus belajar dan beramal. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian dengan bertambahnya usia dan juga kadang banyak yang dipikirkan, lalu ilmu yang kita dapatkan hilang atau lupa, walaupun terkadang terus mengingatnya, apakah itu termasuk futur? Dan apakah saya ini mendapatkan dosa? Semoga kita semua diberikan istiqamah dan bisa mengingat ilmu serta mengamalkannya. Amin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Bertambahnya usia, ini juga diantara salah satu sebab kebanyakan orang melemah hafalannya, melemah semangat untuk belajarnya. Kebanyakan orang, tidak semuanya. Tapi ingat, dahulu sebagian sahabat Nabi SAW, bahkan para tokoh-tokoh sahabat, para pembesar sahabat Nabi, mereka belajar di saat usia mereka sudah dewasa. Bahkan di usia mereka sudah tua. Bukan anak-anak, bukan masa muda. Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka belajar. Padahal umur mereka sudah di atas 40, di atas 50, mereka belajar. Ya, dan tidak mengurangi semangat mereka di dalam belajar. Bahkan mereka hafal ribuan hadis Nabi SAW. Mereka hafal wahyu. Ya, meskipun memang salah satu sebab seorang lemah hafalannya adalah karena usia semakin tua. Tetapi itu tidak semuanya. Ketika seorang bersemangat dan jujur di dalam belajarnya, kemudian mohon pertolongan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Termasuk menjaga ilmu. Oleh karena itu, bagaimana menjaga ilmu agar kita tidak lupa? Kemarin disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, di antaranya adalah perkataan Sya'bi rahimahullah. Imam Sya'bi berkata, "Kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih." Kata Imam Sya'bi rahimahullah, kami di dalam menjaga hafalan-hafalan hadis kami adalah dengan cara mengamalkan. Setiap kali mendapatkan hadis diamalkan. Setiap kali mencatat hadis diamalkan. Menghafal hadis diamalkan. Sehingga ilmunya terjaga, hafalannya terjaga. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih. Cara menjaga hafalan adalah dengan beramal. Sebagaimana kita contohkan sebelumnya. Kita menghafal surat Al-Fatihah. Umur berapa kita menghafal? Kalau orang umurnya 40 tahun, dia menghafal pada saat mungkin waktu itu sebelum umur 10 tahun. Ketika sekolah TK, dia hafal. Ketika dia sekolah TPA, atau taman kanak-kanak, dia hafal Al-Fatihah. Atau bahkan sebelum dia masuk TK, dia sudah dihafalkan atau sudah diajarkan oleh kedua orang tua. 30 tahun, 40 tahun, sampai umur 70 tahun, mereka masih hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena diamalkan. Diamalkan kapan? Dalam sholatnya. Sholat yang wajib dan sholat sunnahnya. Dan tidak lupa Al-Fatihah tersebut. Ya, tidak lupa. Karena diamalkan. Oleh karena itu, untuk menjaga ilmu, menjaga hafalan kita adalah dengan beramal. Nah, kalau kita sengaja untuk melalaikan ilmu tersebut, sengaja untuk meninggalkan amalan, tidak mau mengamalkan, terlebih itu perkara-perkara yang wajib, maka ini akan diancam dengan dosa, akan diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah untuk terus belajar, diberikan istiqamah untuk bisa beramal. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan risalah atau dengan kitab yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi penulisnya
dan mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat dari apa yang telah kita baca ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.